Ayo membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Perhatikan tabel wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Benda padat. Panci. Penggorengan. Rak. Teko. Kain lap. Benda cair. Air. Minyak. Benda gas. Uap. Gas dalam tabung kompor. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan pengamatanmu berdasarkan gambar tersebut. Sekarang ayo mencoba. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Perhatikan contoh berikut. Benda padat. Meja. Kursi. Buku. Papan tulis. Bola. Benda cair. Air minum. Tinta spidol. Minyak kayu putih. Obat tetes mata. Benda gas. Udara di dalam bola. Udara di dalam ban motor. Kalian bisa menuliskan sesuai hasil pengamatan di lingkungan sekolahmu. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Padat, cair, dan gas. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Meja dan kursi. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Air minum dan minyak. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Udara di dalam bola dan udara di dalam ban motor. Sekarang ayo mengamati. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Tentu saja benda padat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau disingkat km dan meter atau disingkat m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Bagaimana cara merubah kilometer menjadi meter? Perhatikan tangga satuan panjang. Kilometer menuju meter, turun 3 tangga. Itu artinya dikali 1000. Jadi, untuk merubah kilometer menjadi meter harus dikali 1000. Misalnya, 1 kilometer sama dengan berapa meter? Maka
1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Lalu bagaimana merubah meter menjadi kilometer? Perhatikan tangga satuan panjang. Dari meter menuju kilometer naik 3 tangga. Itu artinya dibagi 1000. Jadi, untuk merubah meter menjadi kilometer harus dibagi 1000. Misalnya, 1000 meter sama dengan berapa kilometer? Maka 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 kilometer. Sekarang ayo berlatih. Ada bermacam-macam bentuk bangunan. Juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Rumah Siti ke sekolah. Jaraknya adalah 5 km lebih 100 meter. 5 km lebih 100 meter dapat dituliskan 5 km ditambah 100 meter. Kita ubah 5 km menjadi meter. Maka 5 dikali 1000 sama dengan 5000 meter. Ditambah 100 meter sama dengan 5100 meter. Rumah Udin ke kantor pos. Jaraknya adalah 2 km lebih 850 meter. 2 km lebih 850 meter dapat dituliskan 2 km ditambah 850 meter. Kita ubah 2 km menjadi meter. Maka 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Ditambah 850 meter sama dengan 2850 meter. Rumah Siti ke rumah Udin. Jaraknya adalah 6 km lebih 350 meter. 6 km lebih 350 meter dapat dituliskan 6 km ditambah 350 meter. 6 km kita ubah menjadi meter. Maka 6 kali 1000 sama dengan 6000 meter ditambah 350 meter sama dengan 6350 meter. Rumah Siti ke pasar. Jaraknya adalah 6 km lebih 50 meter. 6 km lebih 50 meter dapat ditulis 6 km ditambah 50 meter. 6 km kita ubah menjadi meter. Maka 6 kali 1000 sama dengan 6000 meter. Ditambah 50 meter sama dengan 6050 meter. Rumah Udin ke pasar. Jaraknya adalah 10 km. Maka dapat dituliskan 10 km lebih 0 meter. 10 km kita ubah menjadi meter. Maka 10 kali 1000 sama dengan 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ketinggian pesawat A adalah 3000 meter. Sama dengan berapa kilometer? Untuk merubah meter menjadi kilometer,
harus dibagi 1000. Maka 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 kilometer. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Tinggi pesawat B adalah 4.325 meter. 4.325 meter dapat dituliskan 4.000 meter ditambah 325 meter. 4.000 meter kita ubah menjadi kilometer. Maka 4.000 dibagi 1000 sama dengan 4 kilometer ditambah 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer adalah 4 kilometer 325 meter. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Untuk mencari perbandingan ketinggian, maka ketinggian pesawat B dikurangi ketinggian pesawat A. 4.325 meter dikurangi 3.000 meter sama dengan 1.325 meter. Sekarang ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu? Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar? Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Sekarang ayo berlatih.
Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Balok Y mempunyai massa yang lebih. Perhatikan, apakah balok Y terlihat lebih berat? Ya, maka massa lebih besar dari balok H. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih. Perhatikan, apakah gelas ukur yang berisi air terlihat lebih berat? Ya, maka gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih. Perhatikan bola yang kempes. Apakah terlihat lebih berat? Tidak. Jadi bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. 6 apel mempunyai massa yang. Perhatikan 6 apel. Apakah terlihat lebih berat dari semangka? Tidak. Mereka seimbang. Jadi 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat tentu saja lebih kecil dengan 1 semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selanjutnya, ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Perhatikan gambar akuarium tersebut. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Ya, tentu saja, karena akuarium A lebih besar daripada akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan. Gelas ukur. Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Air. Balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur?
Tuliskan pengamatanmu. Perhatikan gambar. Sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air tampak lebih kecil. Sedangkan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air bertambah besar. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Sebelumnya, gelas ukur berisi air sebanyak 300 ml. Setelah ditambahkan, isi air dalam gelas ukur menjadi 600 ml. Itu artinya volume air bertambah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Terdapat balon yang belum ditiup dan balon yang sudah ditiup. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum ditiup, balon terlihat kecil. Namun setelah ditiupkan udara, balon terlihat membesar. Itu artinya volume balon bertambah. Kalian bisa menuliskan jawaban tersebut berdasarkan hasil pengamatanmu. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ya, ini adalah bola basket, bola sepak, dan bola voli. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Ya, bola basket adalah bola dengan massa yang paling besar. Kemudian bola sepak. Dan yang mempunyai massa paling kecil adalah bola voli. Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Perhatikan, bola basket adalah yang memiliki volume terbesar. Kemudian bola sepak dan bola voli. Sekarang ayo mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo, coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Latihan 1. Memantulkan bola kepada teman. Latihan 2. Memantulkan bola ke lantai. Latihan 3. Memantulkan bola sambil berjalan. Sekarang ayo bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS, singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga